Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN. Kalau di sebelah kanan saya sebagai narasumber, namanya Bang? Ya, perkenalkan, nama saya Nova Herianto. Saya dari Fakultas Kedokteran Hewan, Pendidikan Kedokteran Hewan. Dan sebelah kanan lagi, nama saya Muhammad Jani dari Program Studi PPKN Universitas Muhammadiyah Mataram. baiklah, di sini saya akan wawancara kepada saudara siapa tadi? Nova mengenai sosiologi hukum. Jadi seperti kita lihat bahwa di lingkungan masyarakat ini banyak sekali masyarakat yang melanggar hukum. Jadi saya ingin bertanya bagaimana pendapat saudara tentang masalah-masalah tersebut, dan bagaimana pendapat saudara mengenai bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Ini pendapat saya. Iya. Bisa diulang tadi? Jadi mengenai sosiologi hukum. Jadi sosiologi hukum ini adalah bagaimana masyarakat menjalankan aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah mengenai aturan tentang kehidupan, terus kebersihan dan lain sebagainya. Dan seperti kita lihat bahwasanya di lingkungan sosial banyak sekali masyarakat yang telah melanggar aturan-aturan tersebut. Dan bagaimana pendapat saudara mengenai masalah-masalah tersebut dan berikan solusinya? Kalau menurut saya ya, kalau seseorang itu melanggar hukum itu biasanya karena dia misalnya kurangnya kesadaran dalam diri sendiri itu. Yang pertama itu kurangnya kesadaran tentang nilai-nilai agama di dalam diri mereka, sehingga mereka itu bisa menyebabkan menjerumuskan diri mereka sendiri itu ke hal-hal yang tidak baik gitu. Makanya dia bisa melanggar hukum. Intinya dia kurangnya kesadaran tentang nilai-nilai agama gitu. Terus bagaimana cara solusi dari saudara mengenai hal-hal itu? Kalau solusi dari saya lebih baik dikembangkan lagi ya untuk nilai-nilai agama untuk menentukan nilai-nilai agama di dalam diri mereka masing-masing. Karena nilai agama itu kan mengandung pelajaran pengajaran yang tentunya nilai-nilai kebaikan. Baiklah, terima kasih kepada saudara. Terus selanjutnya saudara Haki, apakah ada pertanyaan lagi? Kan gini kan Bang, kan contoh dari pelanggaran sosiologi hukum itu kan kasus EKTP gitu kan. Iya. Nah, itu kan termasuk. Nah, bagaimana menurut pendapat saudara dampak dari adanya tindak korupsi kasus EKTP oleh oknum pemerintahan itu sendiri? Menurut saya tentu itu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Karena apa? Karena kebanyakan di sekarang itu mereka membayar calo gitu. Calo, ya. Iya, orang dalam di situ. Kayak orang dalam. Sehingga membuat orang lain itu yang tadinya datang cepat gitu, tapi prosesnya lama karena tidak ada orang dalam. Maka dari itu kan jadi kasihan yang datang duluan, tapi tapi kan yang datang terakhir itu jadi duluan karena ada orang dalam gitu. Berarti inti dari jawaban saudara itu orang dalam gitu? Iya, orang dalam. Iya. Mungkin cuma ini sih dari pertanyaan dari kita. Iya. Untuk jawaban saudara tadi kami berterima kasih. Kita dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah agar kita diskusinya dan wawancara kita dalam wawancara. Perkenalkan dulu, kita dari Universitas Muhammadiyah dengan saya Nurbaya sama Ainul Harisani.
banyak sekali kasus-kasus sekarang itu yang terjadi di masyarakat kita. Di sini saya ingin minta pendapat kepada kakak mahasiswa, bagaimana sih pandangan dari mereka mengenai kasus-kasus tersebut? Mungkin lebih spesifiknya yang dimaksud sama kasus itu kasus yang kayak gimana? Jadi contohnya itu kasus kayak kasus EKTP kan banyak pemerintah yang membuatkan kasus EKTP itu contohnya korupsi uang suap untuk pembuatan KTP. Bagaimana pendapatnya tentang kasus tersebut? Kalau menurut saya mungkin kita lihat juga berdasarkan kebijakan pemerintah ya, bagaimana caranya kebijakan itu diberlakukan. Kemudian kita juga melihat dengan penerapannya di masyarakat. Kalau memang itu tidak sesuai, ya berarti kebijakan pemerintah tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Baik, memang hal tersebut yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuatu yang tidak baik. Jadi sekali lagi ya pertanyaan kita ya, bagaimana sih pandangan kakak mengenai kasus yang terjadi di masyarakat sekarang itu? Mungkin kakak dari mana asalnya? Saya dari Sumba. Oh, dari Sumbawa. Mungkin kakak pernah lihat di internet itu banyak sekali kasus-kasus yang misalkan kejadian yang di Lima itu banyak sekali pemanahan dan sebagainya itu. Apakah udah mencakup nilai hukum? Gimana sih pendapat kakak? Hukumnya gimana? Kebijakan pemerintahnya gimana gitu? Yang kayak penjamretan juga gitu. Gimana ya jawabnya? Boleh temannya juga pendapat sama. Atika. Ya. Seperti pokoknya bebas kasusnya. Gimana sih pendapat kakak itu? Tanggapan pemerintahnya itu gimana gitu? Kalau menurut saya sih mungkin pemerintah lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, lebih gercep gitu ya untuk mengatasi masalah yang ada. Kemudian juga perlu adanya kayak penyuluhan atau kayak pemaparan kepada masyarakat agar pemaparan kepada masyarakat tentang nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar seperti itu, sehingga nanti masyarakat nanti pemerintah itu kan menetapkan apa saja peraturan-peraturan yang diterapkan, kemudian sanksi-sanksi yang akan diterima apabila melanggar nilai-nilai tersebut. Nah, dengan adanya penyuluhan seperti itu, saya rasa masyarakat akan berpikir kembali untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seperti tadi. Singkat aja ya. Iya, singkat aja. Terima kasih banyak.